Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali lanjutkan pelajaran tentang akidah. Dan insyaallah kita akan sedikit mengulang tentang pelajaran Allah berada di atas dengan menyebutkan beberapa keterangan para ulama imam madhab dan juga beberapa ulama generasi setelahnya. Yang pertama kita baca keterangan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Qala Abu Hanifah, man qala la a'rifu rabbi fis sama'i am fil ardi faqad kafar. Abu Hanifah pernah mengatakan, siapa yang menyampaikan, siapa yang menyatakan aku enggak tahu apakah Tuhanku Allah itu di langit ataukah di bumi, aku enggak tahu apakah di langit atau di bumi, kata Abu Hanifah, faqad kafar, dia kafir. Wa kadza man qala innahu 'alal arsy, demikian pula ada yang mengatakan, jika ada orang yang mengatakan Allah berada di atas arsy, wala adri al arsya afis samai am fil ard, tapi aku enggak tahu arsy itu di langit atau di bumi. Statusnya sama seperti yang pertama. Jadi kalau kita lihat di sini cukup tegas Abu Hanifah menyatakan, ketika orang membuat pernyataan aku tidak tahu Allah ada di mana, itu termasuk di antara ucapan kekufuran. Padahal kalimat tidak tahu di sini bisa maknanya tafwid. Penegasan al-arsyu, ar-rahmanu al-arsy istawa, dia tidak imani sebagaimana makna tekstualnya. Namun dia menyatakan saya enggak tahu Allah berada di mana. Itu sampai pada tingkatan keluar dari Islam menurut keterangan Abu Hanifah. Karena ini sangat tegas sehingga masuk dalam ma'lumun minad din bid darurah, bagian dari agama yang dipahami oleh semua orang. Wa qala Abu Hanifah, dan Abu Hanifah mengatakan, innallaha subhanahu wa ta'ala fis sama'i dunal ard, Allah itu berada di atas dan tidak ada di bumi. Faqala lahu rajul, lalu ada orang yang bertanya, ara'aita qaulallahi ta'ala, lalu bagaimana menurut anda dengan tafsir firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Qala, jawab Abu Hanifah, huwa kama taktubu li rajulin inni ma'aka wa anta ghaibun. Ya, ini sama seperti ketika kamu menulis sebuah surat dikirim ke orang lain, lalu kamu menyatakan dalam surat itu aku bersamamu, padahal kau tidak bersama fisik. Kau tidak bersama secara fisik. Maka kalimat Allah bersama hamba bukan berarti zatnya menyatu. Dan banyak orang yang punya pemahaman seperti itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sangat besar, sehingga makhluknya itu ada di dalamnya. Makhluknya ada di dalam zat Allah. Dan dulu saya punya pemahaman seperti itu di SMA. Karena pengaruh salah satu orang yang ketika membicarakan tentang Allah membersamai kita dan seterusnya, lalu dia bilang Allah Maha Besar sehingga meliputi semua makhluknya dan kita itu ada di. Dan ini salah ya. Karena kebersamaan itu tidak menunjukkan bahwasanya zatnya menyatu. Dan nanti kita akan lihat bagaimana pemahaman ulama yang lain bahwa Allah itu terpisah dari makhluknya. Wa qala Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan,
Nuqirru bi anna Allah Ta'ala 'alal arsy istawa. Kita Allah itu beristiwa, bersemayam di atas arsy. Min ghairi ayyakuna lahu hajatun, meskipun Allah enggak butuh dengan arsy. Karena pemahaman sebagian orang, kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Abu Hanifah mengatakan Allah berada di atas arsy dan Allah tidak butuh arsy. Menggabungkan dua pemahaman itu sangat mungkin. Karena berada di atas tidak sama dengan yang berada di atasnya butuh dengan di bawahnya. Sebagai contoh, iPad ini ada di atas meja. Dia butuh meja enggak, Pak? Benda ini ada di atas meja. Butuh meja enggak? Butuh. Coba mejanya disingkirin. Dia bertahan? Bertahan atau tidak? Tidak. Saya berada di atas kursi. Berarti saya butuh kursi enggak? Butuh. Kalau kursi ini ditarik, jatuh. Lihat, lampu berada di atas meja. Apakah lampu butuh meja? Paham ya? Baik. Nah, itulah yang dimaksud keterangan Abu Hanifah. Nukirru bi anna Allah Ta'ala 'alal arsy istawa min ghairi ayyakuna lahu hajah. Kami mengakui bahwa Allah bersemayam di atas arsy tanpa membutuhkan apapun terhadap arsy. Allah enggak butuh arsy. Lampu berada di atas meja dan lampu tidak butuh meja. Meja ini disingkirkan, lampu tetap berada di atas. Baik. Tiga ini yang bisa kita ambil dari keterangan Abu Hanifah. Berikutnya kita beralih ke keterangan Imam Malik. Imam Malik rahimahullah pernah menyampaikan, diriwayatkan oleh Ja'far bin Abdullah, beliau bercerita, kunna inda Malik bin Anasin, kami pernah bersama Imam Malik. Faja'ahu rajul, tiba-tiba datang seseorang. Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, kunyahnya Imam Malik. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Istiwanya itu gimana? Kata Ja'far, fama wajada Malikun min syai'in ma wajada min mas'alatihi. Belum pernah Imam Malik emosi disebabkan hal tertentu melebihi emosi beliau disebabkan pertanyaan ini. Imam Malik marah besar ketika itu. Fanadhara ilal ardi, kemudian beliau nunduk. Wa ja'ala yanqutu bi'audin fi yadihi hatta alahu ar-rahda, yakni al-araq. Kemudian beliau membawa ranting lalu ditancapkan di tanah sampai urat-uratnya ini kelihatan. Jadi dalam urusan akidah, marahnya ulama itu kelihatan. Kita kalau seperti ini dengar kayak gini, mungkin kita enggak emosi. Imam Malik emosi sampai uratnya kelihatan. Kapan Anda ketika emosi uratnya kelihatan? Pas lagi berantem sama istri, Pak. Uratnya kelihatan. Lagi berantem sama teman, lagi berantem sama ini, sampai uratnya kelihatan. Saking marahnya. Imam Malik ketika marah, uratnya kelihatan. Tsumma rafa'a ra'sahu wa rama bil aud. Kemudian beliau melihat ke arah atas, kemudian ranting tadi dibuang. Wa qala, dan beliau mengatakan, al-kaifu ghairu ma'kul. Bagaimana istiwa itu enggak masuk akal. Tidak bisa dinalar. Wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Sementara istiwa itu bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Istiwa itu tidak samar. Semua orang paham istiwa itu apa. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya hukumnya wajib, wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam, ini pertanyaan bid'ah. Karena ayat ini sudah ada
sejak zaman Nabi SAW dan nggak ada satupun sahabat yang tanya. Tabi'in juga tidak ada yang tanya kepada sahabat. Tabi'in juga nggak ada yang bertanya. Baru orang ini yang bertanya kepada Imam Malik. Wa adhunnuka sahibu bid'atin wa umira bihi fa ukhraj. Menurutku kamu adalah pemilik akidah yang menyimpang, pelaku bid'ah, kemudian dia diperintahkan untuk diusir. Akhirnya dia diusir. Sampai ngusir jamaahnya. Disebabkan karena dia menyampaikan pertanyaan yang tidak sopan dan membuat Imam Malik emosi. Ini pernah terjadi pada saya ya. Di waktu pelajaran akidah di Mediu semester 1 ya. Ya, saya tanya tentang masalah asma wa sifat. Dosennya emosi. Subhanallah. Nah, dosennya kalau nggak salah waktu itu orang Mesir. Subhanallah. Subhanallah, bertasbih berkali-kali. Mahasiswa Indonesia pertanyaannya seperti ini. Dan itu online. Nah, jadi sesuatu yang sudah jelas, Allah bersamayam di atas arsy itu jelas sekali maknanya. Kalau manusia memahami Allah di atas itu dengan fitrahnya. Tapi kita bisa memahami Allah berada di atas arsy dengan keterangan dari Allah. Kalau tidak ada keterangan dari Allah, kita nggak tahu. Sekarang kita beralih ke keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada kumpulan akidah Imam Syafi'i yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Hakkari. Di antaranya qala Syafi'i, ada pernyataan sebagai berikut. Imam Syafi'i mengatakan, hadhihi wasiyatu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini adalah wasiat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama aslinya Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris. Kalau Abu Hanifah nama aslinya? Nama aslinya Abu Hanifah An-Nu'man. Nu'man bin Bashir sahabat. An-Nu'man bin Thabit. An-Nu'man nama asli Abu Hanifah. Hadhi wasiyatu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini adalah wasiat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ausa Asy-Syafi'i mewasiatkan annahu yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Beliau mewasiatkan tentang dua kalimat syahadat. Wa anna Allah azza wa jalla yura fil akhirah, dan Allah bisa dilihat besok di akhirat. Yanzuru ilaihil mu'minuna iyanan jihara, dilihat oleh orang yang beriman besok di akhirat dengan mata kepalanya sendiri, jiharan, secara terang. Jadi enggak pakai media. Wa yasma'una kalamahu, orang mukmin bisa mendengar firman Allah. Wa annahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy. Ini keterangan Imam Syafi'i bahwasanya Allah di atas. Berikutnya, qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, al-qawlu fi sunnah, akidah dan prinsip dalam sunnah, allati ana 'alaiha, yang aku anut, wa ra'aitu ashabana 'alaiha, dan aku lihat diamalkan oleh para sahabat-sahabat kami, ahlul hadis, di kalangan para ahli hadis. Alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum, yang aku saksikan mereka dan aku mengambil ilmu dari mereka. Sehingga makna sahabat di sini adalah orang-orang yang pernah dijumpai oleh Imam Syafi'i. Lalu beliau menyebutkan seperti Sufyan Ats-Tsauri. Di mana Sufyan Ats-Tsauri? Di Irak. Wa Malik, Imam Malik. Di mana Imam Malik? Di Madinah. Dan beberapa ulama selain mereka. Al-iqraru bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mengakui dua kalimat syahadat. Wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi samaihi. Dan Allah berada di atas arasy-Nya
berada di atas langit. Yaqrubu min khalfihi kaifa syaa, dan Allah mendekat kepada hambanya sesuai yang Dia kehendaki. Wa annallaha yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa, dan Allah turun ke langit dunia sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi tidak sulit untuk menerima Allah berada di atas arsy, tapi di saat yang sama kita menerima hadis yang mengatakan Allah turun ke langit dunia sesuai yang Dia kehendaki. Bagaimana cara turunnya? Ini seperti pertanyaan bagaimana cara Allah bersama yang di atas arsy. Kalau disampaikan kepada Imam Malik, akan dimarahi sama Imam Malik. Karena ini adalah pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Sebab tidak ada yang tahu. Kau bertanya dengan sesuatu yang gaib, yang isinya sesuatu yang gaib, yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal. Baik, demikian cukup tegas apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Artinya begini, kalau saya yang membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian saya sampaikan tafsirnya, mungkin orang sekarang enggak terima. Siapa kamu? Baik, sekarang coba kita ambil keterangan ulama masa silam. Mereka ternyata menyatakan seperti ini. Berarti mereka meyakini sebagaimana makna zahirnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dipahami Allah berada di atas arsy, dan arsy berada di atas semua makhluk. Sekarang kita beralih ke keterangan Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, nahnu nu'minu bi anna Allah 'alal 'arsy kaifa syaa'a wa kama syaa'a bila haddin wala sifatin yablughuha wasifun. Kita mengimani bahasanya Allah berada di atas arsy sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada penjelasan tambahan dan tidak bisa dijelaskan oleh orang yang mau menjelaskannya. Au yahudduhu ahad, atau dibatasi oleh seseorang. Fasifatullahi minhu walahu wa huwa kama wasafa nafsahu la tudrikuhul absar. Sifat Allah itu datang dari Allah sendiri, dan Allah berikan untuk dirinya sendiri, sebagaimana Allah mensifati dirinya, sementara manusia tidak bisa menjangkaunya. Ya, maka ikuti saja sebagaimana keterangan yang ada. Kemarin sudah kita sampaikan ya, bagaimana ilustrasi ketika orang menjelaskan satu benda tertentu kepada orang lain. Ada 3 kemungkinan. Apa saja? Ditunjukkan gambarnya. Yang kedua, ditunjukkan yang serupa. Yang ketiga, dijelaskan dengan menggunakan deskripsi. Dan Allah menjelaskan sifat-sifatnya, keterangan tentang dirinya. Tidak mungkin yang pertama, tidak mungkin yang kedua. Satu-satunya yang bisa adalah menggunakan deskripsi. Baik. Nah, deskripsi itulah yang kita terima, dan para ulama memahami deskripsi itu sesuai dengan makna zahir. Nah, sebenarnya memahami ini semuanya tidak sulit. Bahwa Allah berada di atas arsy sebagaimana teks yang tertuang dalam dalil. Sekarang kita lihat keterangan yang lain. Selain dari ulama 4 madhab yang tadi kita baca, beberapa keterangan ulama yang lain yang bisa kita dapatkan. Keterangan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Beliau sezaman dengan para penulis-penulis hadis. Kalau mau dilihat biografinya, coba kita buka Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi dilahirkan tahun 195 Hijriah, wafat 277 Hijriah. Ini juga ada di Syiar A'lam An-Nubala. Berarti termasuk di antara ulama, lahir tahun berapa tadi? 195 Hijriah. Dan ini di era-era para ulama penulis hadis. Imam Ahmad atau Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Nah,
cukup dekat dengan zamannya Imam Syafi'i. Kata Abu Hatim Ar-Razi, madhabuna wa ikhtiyaruna, madhab kami dan pilihan kami adalah ittiba'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, para sahabatnya, wa tabi'in, para ulama tabi'in, wa man ba'dahum bi ihsanin, dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik, wa tarkun nadhari fi maudhi'i bid'ahim, dan kami tidak mau berdebat dalam tema-tema bid'ah yang disampaikan oleh para ahlul kalam. Dan ketika itu Mu'tazilah sudah cukup dominan. Wa tamassuku bi madhhabi ahli al-athar, dan kami berpegang dengan pendapat para ulama hadis seperti Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Imam Asy-Syafi'i, waluzumul kitabi wa sunnah, dan kita komitmen dengan Al-Quran dan sunnah, wadzabbu anil a'immatil muttabi'ah li atharis salaf, dan melindungi kehormatan para ulama yang dia selalu tunduk kepada hadis. Kalimat ini mungkin cukup normatif. Intinya memberikan dukungan saya sependapat dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Ishaq bin Ibrahim, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan seterusnya. Nah, di sini isinya. Wa ikhtiyaru makhtarahu ahlu sunnah minal a'immati fil amsar, dan kami memilih apa yang dipilih oleh para ulama ahlu sunnah di berbagai negeri. Seperti Imam Malik bin Anas yang ada di Madinah, Al-Auza'i yang ada di Syam, dan dulu ada madhab Auza'i tapi tidak berkembang. Akhirnya madhab itu hilang. Al-Laits bin Sa'ad yang ada di Mesir. Al-Laits bin Sa'ad dikatakan oleh Imam Syafi'i, Al-Laits afqahu min Malik. Al-Laits lebih faqih daripada Imam Malik. Beliau ulama Mesir, muhaddis Mesir. Sufyan Ats-Tsauri, Hammad bin Ziyad yang ada di Irak. Ulama-ulama kibar yang kita kenal, manusia-manusia berprestasi dalam sejarah umat Nabi Muhammad SAW, bisa dihitung dengan jari. Dan itu tersebar di banyak titik. Al-Auza'i ada di Syam. Kemudian Imam siapa lagi? Asy-Syafi'i ada di Baghdad dan di Mesir. Imam Ahmad ada di Baghdad. Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri ada di mana? Ada di Irak. Sufyan Ats-Tsauri ada di Irak. Hammad bin Ziyad ada di Irak. Laits bin Sa'ad ada di Mesir. Masya Allah. Dan itulah para ahli ilmu yang disebar oleh Allah di banyak titik negeri-negeri muslim untuk menjadi penerang bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, akidah mereka, annallaha ala arsyihi ba'inun min khalqi, Allah itu berada di atas arsy, terpisah dari seluruh makhluk. Ini prinsip, Allah terpisah dari seluruh makhluk. Sehingga kita tidak boleh meyakini zat Allah bersatu dengan zat makhluk. Enggak boleh ada keyakinan seperti itu. Keterangan Abu Ya'la. Abu Ya'la salah satu di antara ulama mazhab Hambali. Coba kita lihat biografi Abu Ya'la agar nanti kita tahu. Imam Abu Ya'la Al-Harra, Imam Abu Ya'la Ibn Al-Farra, di sini beliau lahir tahun 380 Hijriah dan wafat tahun 458 Hijriah. Berarti generasi setelahnya dari para ulama ahli hadis. Ahli hadis itu di abad 3 dan abad 2 dan 3 Hijriah. Itu dominan ahli hadis.
yang para penulis-penulis hadis yang kita kenal ya. Nah, generasi di bawahnya salah satunya adalah Abu Ya'la. Imam Abu Ya'la pernah mengatakan, Nassul Qur'ani wal akhbaris sihah. Teks Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih menunjukkan annahu fis sama, Allah berada di atas, mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arsy-Nya, bainun min khalqihi, terpisah dari seluruh makhluknya. Allah terpisah dari makhluknya, sehingga tidak boleh ada keyakinan zat makhluk berada di dalam zat Allah. Keterangan Ibnu Abdul Bar, beliau menjelaskan tentang hadis Allah turun. Kata Ibnu Abdul Bar, fihi dalilun, ini merupakan dalil yang menunjukkan bahasanya Allah Azza wa Jalla berada di langit, di atas arsy, di atas 7 lapis langit. Sebagaimana kama qalat al-jamaah, sebagaimana yang disampaikan al-jamaah. Al-jamaah di sini adalah ulama Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa huwa min hujjatihim 'alal Mu'tazilati wal Jahmiyah. Dan ini bagian dari dalilnya ulama Ahlus Sunnah untuk membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mereka punya pandangan sesungguhnya Allah di semua tempat dan tidak ada di atas arsy. Yang mungkin pernah kita dengar ya. Allah di mana? Di semua tempat. Allah ada di mana-mana. Pernyataan Allah ada di mana-mana ini menyalahi prinsip ulama Ahlus Sunnah. Allah bukan ada di mana-mana. Allah berada di atas arsy. Dan mungkin kita semua pernah punya keyakinan itu. Allah berada di mana? Di mana-mana. Ada juga sebuah buku yang cukup terkenal ya, bukunya tebal. Dan saya pernah baca sampulnya saja, saya nggak punya buku itu. Ketika saya baca sampulnya, tertulis di mana Allah, kemudian jawabannya di hati setiap orang yang beriman. Allah di hati setiap orang yang beriman. Baik, yang kamu jelaskan ini zatnya atau sebatas diingat oleh orang yang beriman? Kalau sebatas diingat oleh orang beriman, orang kafir pun bernama dengan nama Allah. Ada banyak sekali orang kafir yang bernama Abdullah di zaman Nabi SAW. Ya. Tapi kalau bicara zatnya, zat Allah terpisah dari semua makhluk. Kemudian keterangan Ibnu Abi Zamanain. Ibnu Abi Zamanain, kalau mau kita tuliskan Ibnu Abi Zamanain. Ibnu Abi Zamanain Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah, terlahir tahun 324 Hijriah, meninggal 399 Hijriah. Beliau ulama Malikiyah. Ibnu Abi Zamanain mengatakan, min qauli ahli sunnah, bagian dari prinsip ahlu sunnah, annallaha azza wa jalla khalaqal arsya, Allah menciptakan arsy, waqtassahu bil ulu, dan Allah khususkan di mana arsy itu dibuat tinggi, wal irtifa, berada di atas, fauqa jami'i ma khalaq, di atas semua makhluknya. Di atas bumi ada apa? Ada penduduk bumi. Di atasnya jauh ada langit. Di atas langit ada langit lagi. Terus sampai langit yang ketujuh, di atasnya ada arsy. Dan Allah berada di atas arsy. Nah, Ibnu Abi Zamanain mau mengatakan arsy itu di atas semua makhluk dan Allah berada di atasnya.
Tsumma stawa 'alaihi kaifa syaa. Dan Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan yang Dia kehendaki. Kama akhbara an nafsihi, sebagaimana yang Allah jelaskan tentang dirinya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Baik. Apa sifat arsy? Azim. Dzul arsyil azim. Arsy itu azim, agung. Karena besar sekali. Sampai pernah disebutkan dalam hadis, Allah berfirman, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah luasnya meliputi langit dan bumi. Andaikan langit dan bumi itu ditaruh di kursi Allah, seperti cincin yang ditaruh di tengah padang pasir. Itu langit dan bumi ditaruh di mana? Kursi Allah. Dan ketika kursi Allah ditaruh di atas arsy, itu seperti cincin yang ditaruh di padang pasir. Bandingkan berapa luas cincin dengan luas padang pasir. Betapa besarnya arsy. Dan pencipta arsy lebih besar dari semuanya. Pencipta arsy lebih besar daripada ciptaannya. Wallahu a'lam. Baik, intinya di sini kita mau menegaskan tentang akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah bahwa Allah di atas. Nah, terkait Allah berada di atas, di situ ada tambahan terpisah dari semua makhluk. Terpisah dari semua makhluk. Allah berada di atas dan Dia ba'inun min khalqihi, terpisah dari semua makhluk. Sebab zat Allah tidak menyatu dengan zat makhluk. Wallahu alam. Nah, insyaallah tidak sulit untuk dipahami jemaah. Nah, meskipun demikian masih banyak orang yang kadang kesulitan untuk memahami Allah di atas. Akhirnya ditakwil morak-marik, mosak-masik, malah jadinya enggak karuan. Apa susahnya untuk menerima Allah berada di atas, terpisah dari semua makhluk, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran. Sebab zat makhluk tidak mungkin menyatu dengan zat Khalik. Zat makhluk tidak mungkin menyatu dengan zat Khalik. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk akidah Allah berada di atas. Ada yang mau disampaikan dulu tentang ini? Tidak ada? Sekarang kita kembali ke buku. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan kembali membaca kitab Khudh Aqidatak sampai pada pembahasan tentang manfaat belajar tauhid. Alhamdulillah. Masyaallah. Baju hijau. Sudah berapa lama belajar tauhid? Sepuluh tahun. 10 tahun. Kalau Bapak sudah berapa lama belajar tauhid? 7 tahunan. 7 tahun. 7 tahun. Kalau ini Bapak ini berapa lama belajar tauhid? Resiko duduk di depan ini. 19 tahun. 2019. Berarti 5 tahun ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Apa yang Anda rasakan setelah belajar tauhid? Ada pengaruh apa setelah belajar tauhid? Nambah rizki, cepat jodoh, cepat apa lagi? Anda merasakan apa setelah belajar tauhid? Bapak misalnya, Bapak usia berapa Pak? 66. Sudah belajar tauhid berapa tahun? 60 tahun.
5 tahun, baik, 5 tahun. Setelah belajar tauhid 5 tahun, apa yang dirasakan? Belum belum begitu terasa. Masya Allah. Belum begitu terasa. Pernah nggak kebayang baru belajar tauhid nggak sampai 1 jam, tapi siap mati? Ada? Kebayang kayak gitu nggak? Dia baru belajar tauhid, berubah akidahnya menjadi akidah yang benar, nggak sampai 1 jam siap mati, dan orangnya mati. Ashabul Ukhdud yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran membakar orang-orang yang beriman, sehingga Allah Ta'ala memberikan ancaman, qutila ashabul ukhdud, terlaknat ashabul ukhdud, an-nari dhatil waqud, yang mereka menyalakan api. Wahum, kemudian wahum ala dhalika, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Kemudian mereka duduk di tepian api itu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan penyiksaan yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman. Orang beriman di kalangan Ahlul Yaman yang dibakar oleh ashabul ukhdud, mereka itu berubah sekejap setelah melihat peristiwa si anak yang dibunuh oleh sang raja. Dan ketika sang raja itu memanah, mengucapkan kalimat apa? Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Tuhannya sang gulam. Ketika dipanah, anak itu kena panah tadi, mati. Masyarakat yang awalnya mereka punya keyakinan bahwa raja ini adalah Tuhan, langsung berubah. Oh, berarti yang benar itu Tuhan itu bukan raja ini, tapi Allah. Akhirnya mereka langsung berubah. Seketika itu sang raja nggak terima, maka dibuatkanlah lautan api, dan siapa yang tidak mau bertobat mengakui sang raja sebagai Tuhan, dia akan dibakar. Seorang wanita gendong bayi, dia termasuk di antara yang akan dieksekusi. Maju mundur untuk masuk ke dalam api, sampai bayinya bisa bicara. Wahai ibuku, nggak usah khawatir, kita akan dapat surga. Dia gendong bayi, harus mati berdua bersama bayinya. Akhirnya dan meninggal syahid. Demikianlah pengaruh akidah, di mana ketika orang itu sudah beriman kepada akidah yang kuat, sampai pada tingkatan siap mati, kehilangan nyawa demi memperjuangkan akidah. Nah, pengaruh seperti itu ada enggak dalam diri kita? Ada? Ada. Mungkin ada yang punya pengaruh kayak gitu, dan mungkin ada yang enggak sampai ya. Nah, kok ekstrim banget toh Pak pengaruh akidah kayak gitu? Bukan masalah ekstrim, itu hanya contoh ya. Cuman ketika seorang hamba punya akidah yang kuat, dia akan melakukan apapun demi membela keyakinannya. Karena itulah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah menyampaikan testimoninya ketika berperang melawan Musailamah. Pengalaman beliau yang berjihad dari aneka-aneka jihad. Kata beliau, belum pernah aku jumpai ada pasukan yang lebih penyabar dibandingkan pasukannya Musailamah. Belum pernah aku jumpai pasukan yang lebih penyabar dibandingkan pasukannya Musailamah. Karena pasukannya Musailamah meyakini mereka sedang membela Nabi. Mungkin dalam bayangan beliau, seperti inikah keyakinan para sahabat yang saat mereka berjihad membela Nabi SAW, jumlahnya sedikit selalu menang. Perang Badar sepertiganya ya, jumlah kaum muslimin
sepertiganya. Perang Uhud berapa? Kurang dari sepertiga. 700 lawan 3000. 700 lawan 3000. Perang Khandaq apalagi? Banyak sekali masyarakat yang menyerang Madinah dan kaum muslimin hanya bertahan. Mereka tertahan dengan parit dan kaum muslimin bertahan untuk memanah. Dan perang-perang yang lain juga seperti itu. Jumlah mereka jauh lebih sedikit, tapi selalu menang. Makanya para sahabat mereka punya iman yang luar biasa, sehingga saat perang mentalnya jauh lebih kuat. Seperti itulah pengaruh tauhid. Sehingga sampai Khalid bin Walid mengatakan, belum pernah aku melihat ada pasukan yang lebih penyabar melebihi pasukannya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Karena dia meyakini yang dibela adalah seorang nabi. Itu pengaruh tauhid bagi mental hamba. Nah, berikutnya pengaruh tauhid bagi kehidupan hamba di dunia dan di akhirat. Coba kita lihat ini. Ma hiya faidatut tauhid? Apa manfaat orang belajar tauhid? Faidatut tauhid, manfaat orang belajar tauhid. Hiya al-amnu fil akhirah. Dia mendapatkan jaminan keamanan di akhirat. Minal azab, dari siksa yang abadi. Kalaupun masuk neraka, tidak selamanya, karena dia ahlu tauhid. Wal hidayatu fid dunya, dan mendapatkan petunjuk ketika di dunia. Wa takfirudz dzunub, dan dosanya diampuni. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman, mereka itu akan mendapatkan jaminan keamanan dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Ada dua balasan yang diberikan oleh Allah. Pertama apa? Jaminan keamanan. Yang kedua, mendapatkan petunjuk. Jaminan keamanan ini di mana? Anda lihat surat Al-An'am. Coba carikan Pak, ayat berapa? Ayat berapa? 82. Surat Al-An'am ayat 82. Dua manfaat tauhid yang disebutkan di surat Al-An'am ayat 82. Dua manfaat tauhid ini di surat Al-An'am ayat berapa? 82. Yang pertama apa? Jaminan aman. Ulaika lahumul amnu. Mendapatkan jaminan aman. Jaminan aman ini di mana? Di dunia. Bagaimana jaminan aman di dunia? Tawakal. Dia bisa bertawakal kepada Allah. Menjadi orang yang tidak gampang menyerah ketika dapat ujian dan musibah. Demikianlah pengaruh besar ketika orang itu memiliki akidah tauhid. Karena dia tahu, dia yakin bahwa seluruh urusannya telah diatur oleh Allah. Manusia hanya bisa berikhtiar, tapi hasil semuanya kembali kepada Allah. Itulah jaminan aman di dunia. Maka jauh beda Pak antara orang yang sudah belajar akidah yang lurus dengan yang belum belajar akidah yang lurus berkaitan dengan masalah kekuatan mental. Tawakalnya beda. Ya, misalnya ya, orang menghadapi kesulitan ekonomi. Antara yang punya akidah yang lurus dengan yang tidak punya akidah yang lurus, sama atau beda? Beda. Yang tidak punya akidah yang lurus kadang dihantui dengan ketakutan. Nanti gimana, pusing dia mikir masalah urip itu pusing.
Nah, jadi gimana nih, hidupnya mau dilanjutkan atau tidak? Jadi disebabkan karena dia tidak punya akidah yang lurus, tawakalnya hilang. Itulah orang yang tidak punya jaminan keamanan batin. Udah? Oleh karena itu berbeda antara orang yang dapat musibah, antara mereka yang sudah belajar agama dan yang tidak belajar agama. Makanya beda, misalnya seorang istri ditinggal suaminya, ditinggal mati suaminya, yang tidak punya akidah yang kuat dengan yang punya akidah yang kuat, beda. Beda bagaimana cara menyikapi. Demikianlah pengaruh besar tauhid. Yang kedua, jaminan aman di akhirat. Ada dua di situ, jaminan bebas hisab. Yang kedua, jaminan bebas azab. Atau tidak, jaminan tidak abadi. Jaminan tidak abadi dalam azab. Demikianlah jaminan untuk ahlu tauhid ketika di akhirat. Nah, jika kita dapat ini semuanya, sudah sangat mencukupi untuk jadi motivasi agar kita serius memperhatikan masalah akidah. Sudah sangat mencukupi untuk jadi motivasi agar kita serius memperhatikan masalah akidah. Yang kedua adalah hidayah. Pertama adalah hidayah di dunia berupa bimbingan ilmu. Sehingga yang bersangkutan punya keinginan untuk belajar, terbuka untuk belajar. Bimbingan ilmu berarti dia terbuka untuk belajar. Ada enggak orang yang tertutup untuk belajar? Ada? Nah, Anda pernah ketemu orangnya? Foto dia. Ini orang menutup diri untuk belajar. Tapi kalau orang terbuka untuk belajar, dia ketemu ilmu senang, dengerin ilmu senang. Bagi yang tertutup, diceramai Jumatan saja tinggal turu, sehingga sama sekali nggak mau dengerin, selueh-lueh. Dan ketika tersinggung sedikit, sakit hati. Kamu kok menyudutkan saya, nyalah-nyalahin saya. Nasihat selembut kapas akan tetap menyakitkan bagi hati yang tidak bisa menerima kebenaran. Berikutnya, taufik. Sehingga orang ketika mendapatkan hidayah di dunia berupa taufik. Taufik ini apa? Mau mengikuti kebenaran. Sehingga yang bersangkutan tidak keberatan, kalaupun harus berubah. Karena dia tahu apa yang saat ini dia jalani belum tentu benar. Maka dia tidak susah ketika dinasihati, kamu salah, yang benar kayak gini. Selama dia yakin bahwasanya nasihat ini benar, ada bukti yang mendukung, dia mau berubah. Baik. Berikutnya, hidayah di akhirat. Hidayah di akhirat berupa apa? Bimbingan atau cahaya ketika melewati sirat. Sebab orang ketika melewati sirat gelap gulita. Loh, katanya matahari didekatkan 1 mil. Kan berarti cahayanya terang sekali, itu sinarnya terang sekali. Ya, suasana yang kau baca dalam hadis memang demikian
Tapi ketika mau melintasi sirat, kita tidak tahu apakah sudah pindah tempat atau bagaimana. Dan kita imani semuanya. Kalau di sini suasananya kayak gini, di sini suasananya kayak gini. Kita imani semuanya. Yang kedua adalah petunjuk masuk surga. Dan ini puncaknya. Kalau sudah masuk surga, sudah manusia sudah bisa beristirahat. Karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau ditanya, "Ya Aba Abdillah, mata raha?" Wahai Abu Abdillah, kapan kita istirahat? Kata Imam Ahmad, kita istirahat ketika kaki kanan kita sudah menginjakkan pintu surga. Ketika kita sudah menginjakkan kaki kanan kita di pintu surga, barulah kita bisa istirahat. Karena setelah kematian, manusia akan menghadapi aneka macam ujian-ujian, fitnah-fitnah, dan berbagai macam hisab yang belum tentu mereka berhasil. Keberhasilan adalah kaki kanannya di pintu surga. Nah, jaminan ini ternyata ada di surat Al-An'am ayat 82. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang mendapatkan jaminan di atas, murnikan tauhid, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan dapat hidayah. Bidzulmin di sini adalah bisyirkin, dan ini tafsir nabawi. Di makna zalim, iman bercampur zalim. Makna zalim di sini ada dua. Yang pertama adalah zalim akbar, zalim besar. Zalim besar itu syirik. Dan ini tafsir nabawi. Tafsir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada zalim asghar, zalim kecil. Dosa di bawah syirik. Ini sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dari teks ayat. Jadi pada saat ayat ini turun, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsah?" Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Maksudnya apa? Berbuat maksiat. Jadi sahabat memahami alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dzulmin di situ dipahami zalim kecil. Lalu ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zalim besar. Nah, ketika makin bersih dari semua bentuk zalim, baik zalim akbar maupun zalim asghar, maka iman seseorang akan semakin murni sehingga balasannya akan semakin sempurna. Sehingga ada jaminan aman tadi ya. Jaminan aman dan hidayah ini bisa sempurna apabila imannya makin bersih dari semua kezaliman. Sehingga berkelas. Jaminan amannya ada yang banyak, ada yang sedikit, berkelas. Hidayahnya juga ada yang banyak, ada yang sedikit. Wallahu a'lam. Selanjutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba yang menjadi jaminan Allah, Allah tidak akan memberikan azab untuk orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini?
Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Siapa? Mu'ad. Alhamdulillah, betul. Dapat hadiah, ada hadiah. Nanti teh ini untuk Bapak ya. Ini adalah dialog antara Mu'ad bin Jabal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, salah satunya ini. Haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba yang dijamin oleh Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menghukum orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wallahu alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah dai atau ulama atau ustadz yang mempunyai pemahaman yang berbeda dengan para imam mazhab dan ulama ahlus sunnah boleh diambil sebagian ilmunya? Apakah diperbolehkan untuk mengambil sebagian ilmu dari dai yang bukan ahlus sunnah? Jadi ilmu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu al-ghayah, dan yang kedua ilmu alat. Ilmu ghayah itu ketika dipelajari bisa langsung berwujud praktek, amalan atau keyakinan atau aktivitas. Seperti apa, Pak? Ilmu akidah ketika dipelajari langsung jadi keyakinan. Ilmu tentang amaliyah ketika dipelajari bisa langsung dipraktekkan. Dan ada ilmu alat, ilmu yang digunakan untuk mempelajari ilmu yang lain, seperti ilmu bahasa, kemudian ilmu usul fikih, itu ilmu alat. Dan perbedaan ini disampaikan oleh para ulama untuk membuat peta bahwa ketika selain ahlu sunnah itu menyampaikan ilmu, apakah boleh diterima? Nah, maka pertanyaannya adalah, dia ngajar apa? Ngajar ilmu alat ataukah ngajar ilmu ghayah, ilmu yang menjadi tujuan utama? Kalau untuk ilmu ghayah bisa berbahaya. Dalam arti begini, selain Ahlussunnah, misalnya Syiah dijadikan guru akidah. Ya kalau mau jadi korban kebohongannya silahkan. Sehingga dia misalnya cerita tentang keutamaan Ali, dibakar tidak mempan, ditembak tidak tembus, di pedang tidak mempan. Pokoknya cerita enggak karuan. Ali bin Abi Thalib duel dengan malaikat, menang, dan seterusnya. Ya kalau kamu mau jadi korbannya orang yang suka membual, ya silahkan. Makanya kita kasihan ya sama orang yang senang jadi korbannya orang yang suka membual. Dalam masalah akidah, dia cerita tentang hal-hal gaib enggak karuan. Berarti dia jadi korban cerita bohong. Kalau mau jadi korban cerita bohong, silahkan bertahan. Ya tentu saja kita tidak ingin jadi korban cerita bohong. Dan akidah menyimpang itu bohong, karena tidak sesuai dengan realita. Kemudian yang kedua, kalau dia ngajar ilmu alat, mungkin saja bisa diterima. Karena ilmu alat sifatnya hanya ilmu yang membahas media, misalnya bahasa Arab atau ilmu usul fikih. Meskipun terkadang dia juga menyisipkan di bagian itu, tapi peluangnya lebih kecil. Karena itulah ada beberapa referensi yang masih dipakai oleh para ulama, walaupun referensi itu penulisnya non-muslim. Beberapa kamus yang ditulis oleh non-muslim dipakai oleh sebagian ulama, seperti Al-Munjid. Al-Munjid itu siapa penulisnya? Yahudi, kamus Al-Munjid. Dan beberapa kamus yang lain. Ada juga kitab yang ditulis oleh orientalis, tapi berkaitan dengan masalah ilmu alat. Sehingga untuk ilmu alat
masih ditoleransi. Wallahu a'lam. Berikutnya berkaitan dengan iklan di ANB Channel. Mengapa masih ada iklannya sementara katanya iklan itu tidak terkontrol? Mengenai video ANB Channel yang ada iklannya, kalau nggak salah sejak 2021 bukan 2021 YouTube membuat kebijakan baru, semua video yang diupload di YouTube dikasih iklan. Itu kebijakan baru. Dulu diserahkan kepada pemilik channel. Kalau mau dimonetize, maka nanti dikasih iklan, terus sharing profit, sharing penghasilan. Sehingga dulu sebelum ada kebijakan ini, Anda bisa niteni, begitu video ada iklan, oh berarti dimonetize. Sejak 2021, semua video oleh YouTube dikasih iklan, mau dimonetize maupun tidak dimonetize. Mau dicari iklan maupun tidak dicari iklan, semuanya dikasih iklan. Karena YouTube sendiri itu kan punya beban server sekian banyak video. Kita buat video ditaruh di server YouTube, ibarat ditaruh di gudang. Nah, ketika YouTube harus nyimpen server yang menampung sekian banyak video, ada banyak yang perlu dia siapkan, mulai hardware-nya, bahkan termasuk keamanannya. Di mana server YouTube disimpan? Nggak ada yang tahu, Pak, dirahasiakan. Itu kalau dibom mungkin setengah internet mati itu. Misalnya servernya Google itu di mana? Itu kan dirahasiakan. Karena kalau sampai ini diserang rusak, data internet yang demikian banyak, mungkin banyak yang hilang. Sehingga mereka harus terbebani biaya ini. Maka saat terbebani biaya ini, sementara pemilik channel dikasih pilihan antara boleh pasang iklan dan boleh tidak pasang iklan, nanti akan mengurangi pendapatan YouTube. Akhirnya YouTube membuat kebijakan semua dikasih iklan. Nah, kalau dimonetize setelah tahun 2021 tadi, kalau dimonetize nanti dia bisa dapat duit. Tapi kalau tidak dimonetize, dia nggak dapat duit. Itu bedanya. Tapi semuanya ada iklan. Maka Anda mau nonton video apapun, sampai video masyayikh dari Timur Tengah ada iklan. Video mana lagi ada iklan, karena ditaruh di YouTube. Kebijakan YouTube seperti itu. Terus bagaimana caranya kalau kita nggak pingin ada iklan? Ya kamu daftar YouTube Premium. Kalau kamu daftar YouTube Premium, nggak ada iklan, tapi bayar. Sehingga kalau ada iklan, jangan salahkan yang punya channel, tapi salahkan yang punya HP. Kenapa kamu tidak ikut YouTube Premium? Sebab karena kebijakan itu, semua video ada iklannya. Tapi ya mohon maaf ya, kadang sebagian orang yang gampang komentar sebelum paham ilmunya, akhirnya sudah terlanjur mencela, tapi nggak bisa dia tarik coba. Terus kalimat celaan itu terbang kemana? Itu kan nggak hilang. Sudah terkadung dia mencela, ya, membabi buta, menyatakan nggak senang dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat yang isinya sibabul muslim, mencela orang muslim, dan itu terbang kemana-mana tidak tahu. Kalau kemudian tidak kembali kepada orangnya, maka dia akan hinggap di orang yang dicela. Oleh karena itu, ya waspadalah dengan yang namanya komentar, sebab semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang keluar kecuali di sana ada malaikat raqibun atid yang selalu mengawasi dan hadir mencatat semua komen kamu, baik di YouTube, di IG, di Facebook maupun di tempat yang lain. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz, bagaimana atau di mana posisi kepala jenazah laki-laki saat disolatkan? Apakah di sebelah utara atau di sebelah selatan? Bagaimana posisi kepala jenazah laki-laki saat disolatkan? Coba kita lihat ini ya. Anggaplah ini barat gitu aja. Yang depan ini barat ya.
bukan utara ya, ini barat. Udah? Berarti di sini ada jenazah. Nah, kalau di utara berarti kan kepala di sebelah kanan ya. Imamnya di sini. Ini imam. Ini makmum. Dan sebaliknya. Kalau di selatan berarti ini imam, ini makmum. Nah. Berkaitan dengan posisi kepala di selatan atau di utara untuk salat jenazah bagi jenazah laki-laki. Para ulama mengatakan yang lebih afdol, ini masalah afdoliyah. Kepala, karena jenazah laki-laki kan lurus dengan imam. Kepala di sebelah selatan. Loh, kok bisa Pak? Agar badannya itu di kanannya imam. Badannya jenazah di mana? Kanannya imam. Sehingga saat dia sholat, dominan badan jenazah di sebelah kanannya. Ini sebagian ulama menganjurkan demikian. Ada juga yang mengatakan, oh tidak, yang lebih bagus kepala di sebelah kanan. Walaupun nanti lurus dengan imam. Terlepas dari badannya di sebelah kiri imam. Intinya dalam hal ini al-amru wasi'. Longgar bagi siapapun yang sholat jenazah, mau kepala di utara maupun kepala di selatan, ini hanya masalah afdoliyah, mana yang lebih afdol. Tidak ada kaitannya dengan keabsahan sholat jenazah, apalagi keyakinan-keyakinan mitos, wah nanti dia enggak terima, terus gentayangan dan seterusnya, enggak ada semuanya. Mau kepalanya ditaruh di utara maupun selatan sama saja. Nah sekarang kalau jenazah putri, kalau jenazah wanita, kepala di sebelah kanan, karena imamnya di tengah, sehingga kepalanya di kanan. Tapi kalau laki-laki ada khilaf, sebab kepalanya lurus dengan imam. Namun ada sebagian ulama mengatakan ditaruh di selatan lebih bagus, agar badannya di kanannya imam. Ada yang mengatakan ditaruh di sebelah kanan lebih bagus, agar kepala di kanan badannya. Nah, jadi mau di kanannya imam atau di kanan badannya. Itulah khilaf yang terjadi berkaitan dengan masalah posisi kepala sholat jenazah laki-laki. Kalau perempuan, ulama menegaskan di sebelah kanan imam. Walaupun kalaupun terbalik, tidak membatalkan sholat jenazah. Wallahu alam. Yang terakhir Ustaz, apakah hukum merawat kucing itu makruh atau sunnah? Apakah merawat kucing itu makruh ataukah sunnah atau mubah? Hukum itu ada berapa? Hukum itu ada berapa Pak? Hukum ada berapa? 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Udah? Kalau dalam urusan dunia, hukum asalnya apa? Urusan dunia, mubah. Ketika memberikan pengaruh yang baik, dia naik jadi sunnah karena pengaruhnya. Tapi ini pun tergantung niat. Hal mubah bisa jadi sunnah karena pengaruhnya, dan ini tergantung niat. Ketika dalam kondisi darurat jadi wajib. Ketika dalam kondisi darurat, jika kau tidak melakukan hal ini akan mengancam keselamatan, maka statusnya jadi wajib. Baik. Dan berkaitan dengan merawat kucing, menyebut selain mubah itu butuh dalil. Menyebut selain mubah itu butuh dalil. Karena hukum asalnya urusan dunia. Saya ulang ya, menilai semua aktivitas dunia selain mubah itu butuh dalil. Misalnya, pakai peci hitam sunnah, nah itu butuh dalil ya. Pakai peci putih makruh, itu juga butuh dalil. Maka menyebut urusan dunia, memakai seperti ini sunnah atau makruh selain mubah, itu butuh dalil. Tapi kalau menyebut hukumnya mubah, enggak butuh dalil, karena hukum asal mubah. Apa hukum asal pakai baju lengan panjang? Apa hukum asal pakai baju lengan panjang?
Kalau Anda jawab mubah, nggak perlu dalil. Tapi kalau ada yang mengatakan, menurut saya sunnah, dalil Bapak apa? Kalau nggak ada dalil, jangan bilang sunnah. Karena mengatakan sunnah, makruh dan seterusnya, itu butuh dalil. Maka kalau sampai ada yang mengatakan merawat kucing makruh, dia harus datangkan dalil. Sebab berbicara hukum selain mubah untuk urusan dunia, ini harus ada dalil. Ini kaidah berkaitan dengan memberikan hukum urusan dunia. Wallahu alam, kesimpulannya berkaitan dengan merawat kucing sama sebagaimana merawat kambing, sama seperti merawat burung dan yang lainnya, hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Baik. Nah, kalau kemudian merawat kucing, hak apa yang perlu dipenuhi? Hak apa yang perlu dipenuhi? Ya? Nutrisi. Hanya nutrisi. Hanya nutrisi, Pak? Iya. Karena seperti itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah mengatakan, "Udzibat imra'atun fi hirratin." Ada seorang wanita yang disiksa, dihukum oleh Allah gara-gara kucing. Sajanatha wala tut'imha wala tursilha. Dia kurung kucing itu, tidak dikasih makan, tidak dia lepas. Hatta matat, sampai kucingnya mati. Fadakhalatin nar, maka si wanita ini masuk neraka. Sehingga hak orang merawat sesuatu adalah ngasih nutrisi, walaupun tidak dikawinkan. Sehingga misalnya ngerawat kambing dari mulai bayi sampai disembelih, nggak pernah diajak kawin. Maksudnya dikawinkan, ya. Tidak pernah dikawinkan. Gimana hukumnya? Dosa atau tidak pemiliknya? Tidak. Orang merawat burung cuman seekor, nggak pernah dicarikan pasangannya. Dosa atau tidak? Tidak. Karena untuk merawat binatang, tidak mengawinkan binatang, itu tidak berdosa. Sehingga pada posisi ini, ketika orang merawat kucing dan tidak pernah dikawinkan, mau berahi, mau apapun dibiarin aja, itu tidak dosa. Namun kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati, maka berdosa. Karena itulah para ulama mengatakan ada 3 sebab wajibnya nafkah: pernikahan, nasab, dan kepemilikan. Yang wajib dinafkahi karena pernikahan, istri. Yang wajib dinafkahi karena nasab, anak dan orang tua. Yang wajib dinafkahi karena kepemilikan, hewan piaraan. Siapa yang memelihara hewan, dia wajib ngasih nafkah berupa makanan, minuman. Maka orang ngerawat sapi, tapi dia nggak bisa ngasih makan sapinya karena musim kering yang berkepanjangan, pilihannya 2. Sapinya dijual atau sapinya dimakan. Kalau dimakan kan disembelih, ya. Sehingga tidak menyiksa itu sapi. Cukup. Baik, demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.